Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Tony Barkada pada edisi edukasi hukum ya. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada para penonton setia ASP TV dimanapun Anda berada ya. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua saat ini dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada sesi kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai atau membagikan suatu informasi ya mengenai istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris. Pada sesi video kali ini, istilah hukum yang akan saya sampaikan itu kategorinya adalah istilah hukum perdata. Nah, untuk sebelum saya memulai mengenai istilah-istilah hukum perdata dalam bahasa Inggris, ada baiknya bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini ya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ya, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi ya terkait video-video hukum ya, video-video yang ASP TV channel update setiap harinya untuk menambah wawasan kita bersama. Langsung memulai mengenai istilah hukum perdata dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu adalah tentu saja hukum perdata itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya adalah civil law. Civil law itu artinya adalah hukum perdata ya. Civil law artinya hukum perdata. Jadi kalau misalnya Anda mengetahui hukum perdata itu bahasa Inggrisnya adalah civil law. Selanjutnya yaitu adalah commercial law. Apa itu commercial law? Commercial law itu artinya adalah hukum dagang ya. Dalam hukum perdata itu ada yang namanya hukum dagang. Hukum dagang itu istilah hukum dalam bahasa Inggrisnya adalah commercial law. Jadi kalau misalnya Anda pada praktisi hukum ya ingin mengkaji suatu hukum perdata, coba saja Anda klik commercial law di internet, maka akan muncul berbagai literatur mengenai hukum dagang ya. Itu penting sekali untuk menambah wawasan kita bersama. Nah, selanjutnya yaitu adalah deed establishment. Deed establishment itu artinya akta pendirian. Ketika Anda misalkan siapapun ya membuat suatu akta pendirian entah itu CV atau PT ya, maka itu dalam istilah hukumnya yaitu adalah deed establishment. Deed establishment itu artinya adalah akta pendirian. Nah, selanjutnya ya, birth certificate. Birth certificate itu adalah akta lahir. Nah, dalam keperdataan ya, ini biasanya bagi Anda yang mengurusi suatu akta ya, entah itu KK, KTP atau akta kelahiran. Nah, atau akta lahir itu bahasa Inggrisnya adalah birth certificate. Selanjutnya yaitu adalah akta perkawinan. Bahasa Inggrisnya yaitu adalah marriage certificate. Marriage certificate itu adalah akta perkawinan ya. Atau mungkin yang sering kita punya dalam hukum pidana di Indonesia ya, itu adalah belangko nikah ya. Maka dalam bahasa Inggris adalah marriage certificate. Selanjutnya akta tanah. Akta tanah itu bahasa Inggrisnya apa? Istilah hukum dalam bahasa Inggrisnya. Istilah hukum dalam bahasa Inggrisnya akta tanah itu adalah land title deed. Land title deed itu adalah istilah hukum dalam hukum perdata ya, yang berarti akta tanah. Artinya adalah land title deed ya. Nah, selanjutnya pejabat pembuat akta tanah atau PPAT itu istilah hukumnya apa? Istilah hukumnya yaitu untuk PPAT atau pejabat pembuat akta tanah yaitu adalah land deed official. Land deed official ya, saya ulangi, land deed official itu adalah PPAT atau pejabat pembuat akta tanah ya. Selanjutnya hak pakai. Ini hukum perdata sering sekali menemukan istilah ini. Hak pakai bahasa istilah hukumnya
yaitu adalah right to use. Right to use itu adalah hak pakai. Ketika seorang itu memiliki hak pakai, itu istilah hukumnya adalah right to use. Sedangkan hak guna bangunan itu apa istilah hukumnya? Kalau misalkan hak guna bangunan itu istilah dalam hukum perdata ya, dalam bahasa Inggris, yaitu adalah building rights title. Building rights title itu adalah hak guna bangunan ya. Saya ulangi, hak guna bangunan bahasa Inggrisnya yaitu adalah building right title ya. Selanjutnya, izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan atau istilahnya adalah IMB ya. Ketika seorang ingin mendirikan bangunan tentu ya harus memiliki izin mendirikan bangunan atau istilah lainnya adalah IMB. Nah, sedangkan istilah dalam hukum perdatanya ya dalam bahasa Inggris untuk izin mendirikan bangunan yaitu adalah license to build ya. License to build itu artinya adalah izin mendirikan bangunan. Kemudian badan hukum. Badan hukum itu bahasa Inggrisnya adalah legal entity. Legal entity itu adalah badan hukum ya. Selanjutnya yaitu adalah barang bergerak, movable asset. Sedangkan barang tidak bergerak adalah immovable asset ya. Selanjutnya, notaris itu apa bahasa Inggrisnya? Notaris itu adalah bahasa Inggrisnya adalah notary in civil law. Notary in civil law. Sedangkan pembiayaan bahasa Inggrisnya adalah financing. Nah, itu. Terakhir, mengenai rapat umum pemegang saham atau RUPS, itu istilah hukumnya dalam bahasa Inggris itu adalah General Meeting of Shareholders. Ya, saya ulangi, General Meeting of Shareholders. Nah, itu saja mengenai pemaparan istilah-istilah hukum ya dalam kategori hukum pidata, dalam kategori hukum perdata. Ya, bagi Anda yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi terkait video-video yang ASP TV channel update setiap harinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, ahli hukum, jauhi hukuman.